Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah yang mana atas berkat rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul bertatap muka di tempat, di ruangan yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, tanpa juga kepada para tabiinnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai hari akhir. Baik teman-teman, kawan-kawan, hari ini Karumah dihidupkan kembali gitu, dengan tema itu kita mengkaji Quran Surat An-Nisa ayat 9. Kami di sini tidak melihat banyak sedikitnya yang hadir, tapi walaupun sedikit tetapi esensi daripada kajian ini dapat gitu. Percuma ketika banyak audiens tetapi esensi dari kajian itu tidak tersampaikan gitu. Nah, sedikit mengenai surat An-Nisa ayat 9 ini. Wa yasaladina la taruku min khafihim duriyatan bi'afan khaufu alaihim falayattaqullaha wa yaqulu qawlan sadidan gitu. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, ini sangat menarik untuk kita bahas, untuk kita kaji. Generasi yang lemah seperti apa yang tidak boleh kita tinggalkan begitu. Nah, ini akan dikaji tuntas oleh ayahanda kita dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kertasari. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada ayahanda. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Puji syukur mari kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berkat kodrat ibadat mantena serta rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu program yang merupakan suatu kewajiban dalam thalabul ilmi. Dan program ini adalah program yang dilaksanakan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah. Pada dasarnya adalah umat Islam. Dalam kegiatan ini adalah merupakan satu kegiatan yang memang positif,
yang seharusnya generasi muda ini adalah generasi yang bisa melanjutkan, yang menjadikan satu perjuangan baik dari atas dulu sebagai pemimpin alam kita, yaitu Rasulullah SAW, sampaikan kepada tabib-tabibnya, para pengikut-pengikutnya sesudah tabi'in, yaitu para sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Di samping itu kita tidak lupa sholawat dan salam semoga dilipat curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, kerabatnya, sampai kita semua yang mengikuti ajarannya dari mulai ajaran agama Islam disebarluaskan di bumi ini sampai akhir hancurnya alam dunia. Untuk itu saya ucapkan pertama kepada pengatur waktu yang memberikan kesempatan, dan juga kepada para pemuda yang hadir pada sore hari ini. Walaupun tadi sudah dikatakan bukan banyak sedikitnya, tapi adalah mengenai eksisnya. Yang pertama, yang kedua, kita dalam mencari ilmu. Karena memang kalau mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Kalau berilmi, hadiratun ala kulli muslimin wa muslimat minal mahdi wal lahdi. Nah, di antaranya yang kita laksanakan pada program hari ini sudah dibatasi mengenai tema yang akan dibahas atau dikaji pada sore hari ini, yaitu mengenai surat An-Nisa ayat 9. Tadi sudah dibacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yakhshalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyastaqullah wa yaqulu qawlan syadida. Wa yakhshalladina, hendaklah kalian takut oleh Allah orang-orang yang law taraku, seandainya meninggalkan min khalfihim, di belakangnya. Dzurriyyatan adalah turunan, anak cucu, kan, dzurriyyatan. Di'afan, keadaannya lemah. Nah, sampai kalimat ini kita bisa menarik kesimpulan dan juga kita bisa menjadikan satu pemahaman. Allah di sini berfirman, yaitu terhadap orang-orang yang ada di antara belakang, artinya di belakang itu sebelum kita, ya. Dan kita adalah ada di depan, artinya sesudah orang-orang sebelum itu. Siapa, dari mana mulainya? Ya, dalam arti kalau melihat daripada keberadaan manusia yang ada di dunia ini, berarti yang lebih dahulu itu dari mulai umat Kanjeng Nabi Adam, ya, sampai sekarang umat Kanjeng Nabi Muhammad pun, ya, yang sudah meninggal dunia itu boleh dikatakan
yang paling dulu ya, atau di belakang itu. Artinya ya, kita adalah sebagai generasi yang boleh dikatakan generasi akhir, karena memang umat Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah umat akhir zaman. Tidak akan ada lagi nabi ya selain daripada Nabi Muhammad. Itu sudah dijelaskan dalam Taurat, dalam Injil, apalagi dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman, dan boleh dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Semua ya, alam semesta ini ya, adalah Rasulullah SAW sebagai nabi. Nah, untuk itu dalam arti atau makna daripada ayat tersebut, kita harus takut oleh Allah ya, yaitu orang-orang yang meninggalkan turunan yang lemah. Maksud yang lemah di sini ya mempunyai makna yang luas dan relatif. Makna lemah di sini. Jadi ada yang boleh dikatakan kita lemah fisik, juga lemah iman, ya, ataupun lemah materi duniawi juga. Jadi kehidupan dunia. Jadi masih banyak pemahaman-pemahaman lemah di sini. Termasuk ya akidah, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala jangan sampai lemah. Ya. Orang yang mengambil sebagai kekuatan ya, selain daripada Allah, pada dasarnya boleh dikatakan kuat, tidak lemah. Tapi pada hakikatnya justru orang yang mengambil kekuatan selain daripada Allah itulah yang lemah. Kenapa? Karena Allah lah yang paling kuat, Allah lah yang paling gagah, Allah lah yang paling berkuasa ya. Nah, diantaranya kelemahan-kelemahan ini, kalau kita mengakui sebagai umat Islam dan mengakui sebagai orang yang iman, maka keyakinan ketauhidan yang ada pada diri kita betul-betul bisa meniru dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi akidah itu, keyakinan itu, ketauhidan itu memang pada dasarnya adalah millati Ibrahim. Jadi agama yang diambil, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Ya, kita ketahui dalam Al-Quran, kan? Dalam ayat-ayat tertentu dikatakan bahwa orang tua atau bapaknya Nabi Ibrahim itu adalah seorang penyembah berhala. Bahkan bukan lagi sebagai penyembah, pembuat juga. Ya. Ayahnya Nabi Ibrahim itu pembuat berhala, dan juga kalau sudah selesai berhala itu disembah. Ya. Maka pada zaman ya, kerasulan kan, Nabi Ibrahim itu memang keadaannya orang-orang itu banyak yang musyrik ya, yang artinya ya, mempersekutukan Allah ya, mempersekutukan Allah. Bahkan ya, orang-orang di sini banyak yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, kenapa ya, sampaikan Nabi Ibrahim berani merusak berhala-berhala yang dibuat oleh bapaknya, kan?
dalam satu riwayat atau cerita, berhala-berhala itu adalah berada di dalam satu tempat. Kalau kita katakan, kalau sekarang itu masjid, yang memang itu di sekelilingnya itu adalah berhala-berhala yang telah dibuat oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim adalah sebagai pembawa risalah ketauhidan dan perlu merubah keyakinan umatnya pada saat itu, maka oleh Nabi Ibrahim itu semua berhala dihancurkan, bahkan ditinggalkan satu yang paling besar, anggap rajanya. Ya. Kapak yang dipakai merusak berhala oleh Nabi Ibrahim itu diletakkan di pundak raja daripada berhala itu. Ya. Maka ayahnya memanggil Ibrahim untuk menanyakan siapa yang merusak Tuhan kami ini, menganggapnya itu. Kata Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, tidak banyak komentar. Tanyakan saja kepada rajanya yang paling besar itu yang memegang kapak itu. Maka ayah Nabi Ibrahim tidak bisa bicara apa-apa. Karena memang itu berhala itu tidak bisa berbicara. Nah itulah. Jadi sesuatu yang membawa kemadaratan, gitu kan? Madarat dan membawa kemadaratan. Nah, itu adalah awal daripada ketauhidan, gitu kan? Nah, maka sekarang seandainya masih ada, gitu kan, orang yang percaya kepada berhala, gitu kan, dalam arti ketauhidannya itu tidak ada. Kita sudah jelaskan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah jelas. Kenapa sekarang masih banyak orang yang mengambil persekutuan, mengambil perserikatan terhadap berhala-berhala dengan membuatkan andadau bandingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini sudah oleh Al-Quran sudah disempurnakan kitab-kitab yang sudah menyebutkan pada saat itu. Nah, seandainya sekarang masih ada orang yang seperti itu keadaannya lemah. Lemah apanya? Lemah imannya, kan? Lemah imannya. Ya. Jadi relatif ya lemah di sini. Nah, kalau misalkan mengenai kekayaan harta benda, ya, lemah di sini ya mungkin dalam arti bukan sengsara, tidak punya apa-apa, lemah di sini ya. Karena apa? Karena semua manusia itu punya, gitu kan. Apa? Salah satunya yang kita pegang, gitu ya, yang kita gerakan, yang kita capai, anggota badan ini pun adalah salah satu kekayaan, gitu kan? Salah satu harta. Kenapa? Karena dengan anggota badan kita ini bisa menghasilkan segala sesuatu. Lemah pikirannya, kan? Itu juga sama, lemah. Ya. Hakimnya, pemikirannya. Maka orang yang lemah akalnya, lemah pikirannya, dipertanyakan oleh Allah. Kan? Karena tidak mampu untuk membuatnya, tidak mampu untuk melakukannya, maka dipertanyakan. Afala ta'qilun, kata Allah. Kenapa kamu tidak punya akal?
Kenapa kamu tidak punya pikiran? Itu satu pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita jawab, kan? Dengan apa? Dengan pelaksanaan yang dilaksanakan sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Jadi pola pikir pun kita harus betul-betul bisa menggunakan kepada pola pikir itu. Ya. Itu baru dua ya, lemah jasad, lemah akal, ya, pikiran, lemah harta, itu kan. Sebetulnya tidak ada manusia yang miskin kalau dilihat pada kenyataannya itu, ya. Kenapa? Karena manusia punya kelebihan daripada makhluk-makhluk yang lainnya, kan? Karena manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna, kan? Kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, walaupun keadaannya besar, ya, tubuhnya tinggi besar, ya, contoh makhluk yang dikatakan alam semesta ini, ya, gunung, lautan, angkasa, langit, bumi dan sebagainya, tetap kemuliaan itu ada di manusia. Kesempurnaan itu memang makhluk yang paling sempurna itu manusia. Cuma sebaliknya, kesempurnaan itu kalau tidak digunakan, tidak menggunakan akal, maka keberadaannya lebih hina daripada syaitan, daripada hewan, kan? Nah, itu diantaranya. Maka pola pikir manusia harus digunakan. Tuh. Jadi tidak ada istilah miskin, ya. Manusia itu kalau melihat daripada struktur tubuh saja ini sudah dikatakan sempurna, kan? Nah, itu seperti itu. Harta yang namanya harta atau rizki, kan? Allah menurunkan rezeki itu kepada semua makhluk yang ada di bumi ini, bukan untuk manusia saja. Ya. Dengan apa Allah menurunkan rezeki? Pelantaranya dengan hanya menurunkan air hujan. Ya. Dari langit itu cuma menurunkan air hujan, itu sudah merupakan satu anugerah yang paling besar dari Allah. Kenapa? Dengan air itu semua makhluk dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia, itu semuanya adalah dapat memanfaatkannya terhadap air itu. Kalau air itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu adalah menjadikan satu pahala. Tapi kalau air itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik, akan menjadikan satu bencana. Air salah satu keperluan manusia yang paling utama. Pada dasarnya, umumnya semua makhluk hidup itu membutuhkan air. Lihat, tiap sore saya lihat evaluasi manusia, kan, bergelimbangan di kebun, di hutan, kan. Tapi dengan diturunkan air pada hari ini saja, kan, orang banyak yang diam di rumah, kan, bisa memanfaatkan apa yang itu diantar, itu rezeki lah. Jadi rezeki yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini adalah melalui pelantaraan air, dan anjala minas sama'i ma'an, kan, air. Jadi ada yang mengatakan hujan, ya sama, air hujan itu juga sama. Nah, ini diantaranya, ya. Masih banyak hal-hal yang kita ketahui tentang kelemahan-kelemahan ini. Ya. Yang selanjutnya di sini, duriyatan itu adalah keturunan, anak cucu, ya kan? Jadi kalau kita sekarang ini adalah keturunan Nabi Muhammad yang paling dekat, yang paling jauhnya justru anak cucu Nabi Adam, kan? Maka duriyatan ini adalah
keturunan. Walaupun sekarang umat yang ada ini keturunan Nabi Muhammad, keturunan Bani Israel, tetap awalnya adalah Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Adam juga, semua nabi. Yang pertama ya, diciptakan Allah Subhanahu wa taala ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Nabi Adam itu sebetulnya belum ada, tidak ada asalnya, gitu kan? Allah menciptakan, gitu kan? Khalaqna min tin, ya. Menciptakan Nabi Adam itu dari tanah. Ya. Jadi manusia pada dasarnya itu awalnya tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada, dan akan ada lagi. Jadi manusia itu asalnya mati, tidak ada itu. Lalu Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, hidup, ada artinya, dan nanti hidup sekarang akan mengalami mati, artinya tidak ada, dan nanti akan dihidupkan kembali, artinya ada. Itulah kekuasaan Allah, itulah kegagahan Allah. Jangankan menciptakan daripada yang sudah ada, dari yang belum ada pun mampu dan bisa menciptakan. Ya. Contoh manusia, kan, antara hidup dan mati, Allah menciptakan dari yang mati menjadi hidup atau dari yang hidup menjadi mati. Allah menggonta-gantikan, kan, antara siang dan malam, kan. Allah menjadikan pasangan-pasangan wanita dengan laki-laki, kan. Itu terus banyak lagi. Nah itu termasuk duriyatan, keturunan. Ya. Paling dekat kita di rumah tangga yang namanya keturunan itu ya, dari mulai anak, cucu, cicit, wah jeung sajabana nepikeun ka bahasa kolot 7 teluk keris nunjukkeun 7 turunan mangsa anu nepikeun kana udeg cenah nya jeung bahasa kolot ya. Udeg ka kali siwur jeung sajabana walau alam mereka 7 digambarkan ya oleh orang-orang ya Hindu, oleh orang Buddha, bahkan oleh orang Islam yang masih memegang keyakinan kepada dinamisme. Nah maka dengan membuat sebuah keris, yang keris itu adalah terdiri daripada 7 tikalan, artinya 7 turunan, mungges eueuh 7 turunan mah geus dedeungeun gitu kalau bahasa. Nah itu paling dekat duriyatan di keluarga, bukan rundayan. Yang paling jauhnya yang tadi. Nah itu duriyatan. Di apan kaayaan lemah itu tadi. Lemah apanya sudah dijelaskan tadi. Di antaranya itu ya, sebagian saja. Nah, di antara hal yang seperti itu Allah mengatakan duriapan itu adalah khaufun alaihim, karena merasa khawatir, merasa takut, kan? Khaufim itu ya. Jadi merasa khawatir, merasa takut, gitu kan? Jadi fala takubah, maka kalau memang merasa takut terhadap itu, maka bertakwalah kepada Allah. Semua terakhir itu mojoknya semuanya adalah kepada Allah. Kita mati di manapun kapanpun, baik yang ada layonnya ataupun yang tidak ada layonnya, kan? Artinya jiwanya, kan? Jasadnya tetap nanti akan dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh yang tidak ada layonnya, yang jatuh dari pesawat terbang, kan jarang ketemu lagi layonnya. Yang dimakan ikan, yang dimakan harimau itu sudah tidak ada layonnya, kan sudah mati. Tapi nanti di hadapan Allah akan
bangkitkan kembali, ya. Maka kalian pahami, kita pahami. Walaupun kita memakamkan satu makam berjumlah 400 atau 1000 orang di satu makam kan, satu lombang, tidak akan yang tertukar nanti. Allah itu maha luas, maha fatukir. Sugan suku orang pindah ke suku situ, sirah orang pindah ke sia. Nanti dibangkitkan oleh Allah, tidak seperti itu. Allah itu tidak akan lupa. Kenapa? Karena beliaulah atau Allah lah yang menciptakannya. Maka kita jadi masalah. Yang meninggal saja padung tetengger nanti di aksaraan jadi masalah. Coba perhatikan itu bukan masalah apa, ini masalah. Tetengger atau di tulisan, ya kan? Padahal tetengger tulisan paling kemampuan tulisan sabaraha tahun hapus. Ya? Tidak pakai tulisan pun tidak akan salah, tidak. Itu tidak boleh menjadikan satu masalah. Biarkan saja. Yang yakin terhadap itu silakan. Ya, yang tidak yakin, kita jangan sampai terjadi ya percekcokan, permasalahan, bahkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak boleh. Kita biarkan saja sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu dalam agama, kan? Kita tidak perlu ya, berdebat masalah itu, ya. Karena yakin kita bahwa Allah itu tidak akan lupa. Apapun yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh manusia, sedikit pun, apalagi besar, sedikit pun tidak akan. Ya. Maka Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, tidak? Nah ini selanjutnya kita katakan ya, wataku, maka kita harus bertakwa Allah kepada Allah, wa yaqulu, dan ucapkan ya kaulan, perkataan ya, sadidan yang benar, yang baik. Kulu kaulan sadidan, kulu kaulan layinan, kan? Kita harus bicara dengan baik, kita harus bicara dengan lemah lembut. Ya. Contoh kita berbicara dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Apa salah satu contohnya? Kita melaksanakan sholat, setelah sholat kita berdoa dan sebagainya. Maka di dalam berdoa itu kata Allah, ud'u tadarruan wa khufyah. Ya. Berdoa kalian ya, dengan hadap asor DP, artinya ud'u tadarruan wa khufyah itu dengan suara yang lembut. Kalau suara yang lembut itu yang seperti apa? Suara yang di dalam hati. Kalau kita punya keinginan, coba gitu, bicara dengan lemah lembut. Maaf nih, kan ada yang suka berdoa dengan keras, bahkan hal yang lebih tarik memakai speaker gini saja Pak. Ya. Wah silakan. Yang kira-kira itu pemahaman kita, apakah itu tadarruan wa khufyah? Tidak kan? Yang tadarruan wa khufyah itu kita sepertiga malam bangun, gitu kan? Terus kita berdoa, gitu kan? Mengatakan apa yang kalian inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Di dalam hati. Mau sambil duduk, mau sambil sujud dan sebagainya. Nah itu diangkatnya. Jadi kalau dia mau berdoa, maaf nih, bukan saya fanatik, silakan saja tadi juga, ya tergantung kepada keyakinannya. Ya. Maaf, surat Al-Fatihah itu adalah doa. Ya. Surat Al-Fatihah itu adalah doa. Sekarang baca Al-Fatihah berarti baca doa, masukkan ke dalam pengaras. Di dalam pengaras pembacaan Bismillahirrahmanirrahim doring kira-kira nah itu silakan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaan yang seperti itu lainah tidak
tidak sadidah. Kalau memang mau seperti itu, kita sah saja. Ada istighosa itu adalah doa bersama. Seperti apa istighosa itu? Bukan seperti harus terdengar oleh semua pakai speaker dan kemana-mana kedengaran, bukan seperti itu. Ya, doa barengan seperti kita ini ada lingkungan seperti ini, kita berdoa sama-sama. Tapi pada dasarnya doa itu tidak sama. Bapak sampaikan, orang yang ada di sini kemauannya sama tidak? Tidak akan sama kemauannya. Akan berbeda. Mungkin Heru mah ingin jadi sarjana, saya mah ingin kaya, yang lainnya ingin motor, dan sebagainya. Itu kan pemahamannya itu banyak. Kira-kira minta ke Allah babarengan seperti itu, kan? Doa bersama itu berarti sarua pamintanan. Mulai motor, tapi kan bareng bersama. Padahal bukan seperti itu. Waktu nu bareng, kan? Tapi keinginan, keyakinan yang ada pada diri itu masing-masing permintaan. Nah, yang sama itu, permintaan yang sama itu apa? Semua manusia permintaan kepada Allah itu sama. Kira-kira apa? Ya. Ingin mendapatkan keselamatan di akhirat. Semua keinginan ingin masuk surga. So, ayat dalam terma kafir oke hayang masuk surga. So, orang kafir juga mau masuk surga. So, orang kafir malah sudah tenang di surga. Sudah yang mati meninggal lebih dahulu, gitu kan? Mengatakannya sudah tenang di surga. Berarti kalian yang di surga, yang ke surga. Tapi pada dasarnya untuk mendapatkan surga itu kan lebih berat. Dan siapa yang hak mendapatkan surga itu? Kecuali adalah orang yang beriman kepada Allah. Yang hak mendapatkan surga itu yang beriman kepada Allah. Yang tidak beriman kepada Allah tidak berhak mendapatkan surga. Ya. Walaupun ya kita sekarang zaman umat Kanjeng Nabi Muhammad ini keesaan hanya Allah. Sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Isa, kan? Trinitas, kan? 3 Tuhan. Pada dasarnya kerasulan Nabi Isa sah-sah saja Trinitas, kan? Ada Tuhan Ayah, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Tapi sekarang umat Kanjeng Nabi Muhammad tidak ada, kan? Mengenai Tuhan 3 itu. Kenapa? Al-Ikhlas sudah mengatakan Allahu Ahad. Allah itu satu, satu enggak, tidak ada. Nah, ini kaulan sadida itu perkataan yang benar, yang baik. Kenapa? Karena perkataan yang baik itu adalah akan membawa kepada surga Allah. Kasih yahdi ilal birri fa innal birri yahdi ilal jannah. Kan? Itu. Jadi orang yang berkata jujur itu udah pasti menunjukkan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu sudah barang pasti akan membawa dan menunjukkan kepada surga. Sebaliknya, al-kadhib yahdi ilal fujur fa inna fujur yahdi ilal nar. Kan? Sebaliknya daripada bohong, kan, yang baik daripada kejujuran adalah kebohongan. Kebohongan itu bisa menunjukkan kepada hal yang jelek, yang tidak baik. Dan yang jelek itu, yang tidak baik itu akan membawa kepada neraka. Nah, itu naudzubillah. Kita berusaha seperti ini. Ya. Walaupun di sini kita diikat dalam satu ikatan perserikatan, ya, Muhammadiyah, yang di dalamnya terdapat ortom-ortom, ya, bagian-bagian lagi organisasi, dalam arti bukan negara di atas negara, tapi ada lagi, gitu kan,
ortom yang membidangi dan sebagainya, itu adalah salah satu upaya kan, dalam satu pergerakan yang harus kita laksanakan. Semuanya adalah Islam. Ya. Kita tidak boleh mempermasalahkan pakaian itu baju, organisasi itu adalah wadah. Ya. Biarkan wadahnya itu berbeda-beda. Karena baju juga biarkan berwarna-warni. Tidak semua pakai hitam, tidak semua pakai putih, berwarna-warni baju itu. Nah, tapi yang satu harus sama itu apa? Keyakinan terhadap Allah. Kan? Keyakinan terhadap Allah, walaupun berbeda-beda pakaian. Karena tidak ada satu organisasi yang sudah pasti menunjukkan bahwa organisasi ini adalah calon surga. Nggak ada. Ya, ini organisasi Nahdlatul Ulama pasti yakin ke surga. Ayo Persatuan Islam pasti ke surga. Muhammadiyah nupang surga nak. Nggak ada. Semua pun cuma yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang pertama menjadi penghuni surga adalah Nabi Muhammad SAW, hanya satu ya, yang sudah menjadi penghuni. Nah sekarang sebagai pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad, kalau memang mau kan, menjadi penghuni surga, maka kata Rasul, ikutlah atiullah wa atiur Rasul, gitu kan? Sok takwa ka Allah, tuturkeun Rasul. Rasul urang saya saha Kanjeng Nabi Muhammad. Tah urang teh cek nurutkeun bahasa mah dek Persis, dek Muhammadiyah, dek NU, kabehanana disebut Muhammadiyah. Nunuturkeun Kanjeng Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad. Tong amak urang Persis disebut Muhammadiyah, tong amak urang NU disebut Muhammadiyah. Naon? Ada geus pengikut Nabi Muhammad. Ya. Jadi nurutkeun bahasa mah artinya seperti itu. Muhammadiyah itu pengikut Nabi Muhammad. Jadi yang mengikuti Nabi Muhammad sudah barang pasti kan akan mendapat kebahagiaan. Salah satu contoh yang paling fundamental, yang paling ditekankan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu kata Rasul. Sholat kalian semua seperti kalian melihat sholat kami, kata Rasul. Itulah yang ya. Jadi sholat pun itu kan harus mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasul. Ya. Jadi lamun urang hayang menang kabagja jeung kasalamatan teh nu utama memang pondasinya adalah sholat, karena sholat itu tidak boleh ditinggalkan walaupun keadaan bagaimana, dimanapun, kapanpun, kan? Walaupun keadaannya kita sedang riweuh dan sebagainya, tetap sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Mampu berdiri silakan berdiri, mampu duduk silakan duduk, mampu berbaring silakan berbaring. Cuma mampu dengan isyarat, gunakanlah isyarat itu. Tidak boleh tinggalkan sholat. Talab ilmi boleh kita meninggalkan kalau memang ada keuduran, ada hal yang bisa. Tapi sholat itu tidak bisa. Ya. Walaupun bagaimana, gak ada air, perintah pakai tayamum dan sebagainya. Maka itu menang ditinggalkan sholat. Nah itu Rasul menganjurkan seperti itu. Ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi usolli teh artina teh naon atuh? Salat kami. Cek Rasul teh usolli itu salat kami, cek Rasul bahasana teh. Ya. Lain usolli fardhu duhri rakaataini aja saja banan. Kan? Lain eta mah prak-prakanana. Da usolli mah pemahaman arti yang sebenarnya itu salat kami, kata Rasul. Kan? Hari berapa usolli teh dijadian naon? Jadi naon? Jadi niat usolli teh nah jadi niat usolli.
usoli niat abdi sholat lain itu justru usoli mah artinya sholat kami cek Rasul gitu. Ari urang mah ari niat udah nawaitu gitu kan. Nawaitu usoli niat abdi pada sholat sanes. Ya, mun hati anu sabenerna mah niat abdi sholat Rasul gitu kan. Usoli mah. Solu kamar itu muni usoli ya. Sholat kami kata Rasul. Ikutilah ya, apa yang dicontohkan Rasul. Ya, ulah ieu mah asa cek urang we bener sholat teh bacaanana panjang manteng ruku sujudna oge asa bener tapi itu nurutan ka Rasul tetap saja itu tidak mencontoh kepada Rasul karena Allah tidak memberikan penilaian panjang pondoknya bacaan sholat gitu kan, lambat dan tidaknya melaksanakan sholat tidak seperti itu. Tapi yang diharapkan oleh Allah itu adalah ketakwaannya, sama seperti kalian melakukan atau melaksanakan pembelian satu kurban teu diteangan gede jeung leutikna domba atau sapi gitu kan, tapi nu ditarima ku Allah teh katakwaan saha nu takwa di antara. Nah itu di antaranya ya. Jadi ayat yang nomor 9 ini adalah salah satu hal yang perlu kita lakukan ya, dalam berbicara, dalam ucapan apapun harus sadidah, harus yang baik ya. Maka kalian kalau mengatakan dengan teman, berbicara dengan teman, ngobrol dengan teman seperti paseha ya, seperti bertengkar, itu tidak kaulan sadidah. Menggunakan bahasa-bahasa hewan itu tidak sadidah ya. Awas, memanggil nama orang dengan kata yang lain atau apalagi dengan nama hewan itu tidak sadidah. Gak boleh bahasa anjing, bagong, goblok, sia, aing, eta teh coba dilepaskan, itu teh tidak sadidah ya. Itu hade kalimat itu ucapan-ucapan gitu teh. Jadi kita sebagai generasi muda perlu memahami mengenai itu ya. Jadi jangan sampai ya, yang sudah tahu seperti ini ya, bahasa itu kalau mengenai apa namanya sifat yang dimiliki itu kan itu enggak apa, misalkan bahasanya songong, geras gitu kan, tapi anu diucapkeun anak lain gitu kan. Hade terjadi masalah gitu kan. Karakter model Ruki misalkannya suaranya keras intonasinya seperti itu tapi tidak mengatakan anjing dan bagong enggak apa-apa, itu bagus ya. Ada juga sebaliknya bahasanya lemah lembut katinggalin ada tapi bahasanya yang tadi kira aing mah tadi itu kan lemah kan ucapannya, tapi mau dibawa diucapkan anak itu diantaranya. Jadi ya kalian sebagai generasi muda coba memberikan contoh yang baik berbahasa itu. Kalau ada teman kalian wayana enak mah memakai anjing, memakai bagong, memakai goblok, memakai sia, sok wajar nah itu ulang lagi. Jadi ucapan yang baik itu ya, yang seperti apa? Banyak ya kata-kata yang lainah. Jadi kata-kata yang lainah dan sadidan teh semuanya adalah pecah-pecah atau kata-kata yang diambil dari Quran, kan? Yaitu kalau dalam Al-Quran dikatakan sebagai kata-kata yang baik itu adalah apa namanya? Dalam Islam itu ya, misalkan
yang bahasanya baik yang lemah lembut maupun yang sopan santun gitu kan. Jadi kalimat-kalimat thayyibah ketauhidan itu ya. Jadi kalimat thayyibah seperti kita mengatakan tersentuh tapi kamu ya ucapkan gitu kan apa innalillahi wa inna ilaihi lain cetot anjing Sadar. ya nggak boleh. Jadi minimal tauhid itu astagfirullah ya minimal Allahu akbar gitu kan itu yang seharusnya. Kalau memang biasa kalian berkata atau mengucapkan kata-kata yang baik, mesti kalau tersentuh secara refleksi, gitu kan, pasti yang akan diucapkan itu kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Tidak ada cara astagfirullahaladzim. Boleh. Maksimalnya, kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kecap atau kalimat innalillahi itu bukan kepada yang meninggal saja. Di mana kena musibah, ucapkan, bacakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Kaperempunan anjing goblok deh, tahu langsung deh. Wah, bukan seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Urang diupayakeun kan bisi beungeutang lain digisik bari coblak nyare kanan. Kan? Nah itu. Jadi kalimat-kalimat tauhid coba kita jom innalillahi astagfirullah mengucapkan Allah itu kan enggak boleh. Itu kan kalimat-kalimat thayyibah. Kata-kata yang baik. Jadi kita harus disesuaikan yang namanya umat Islam, kan? Sesuaikan dengan syariat-syariat Islam dalam perilaku sehari-hari. Ya. Jadi sebagai kesimpulannya di sini ya, kita yang satu jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Baik lemah apanya, hartanya, ilmunya, keimanannya, ketauhidannya, keyakinannya, jangan sampai seperti itu. Ya. Usahakan mencari harta, silakan sebanyak-banyaknya, karena kita tidak boleh meninggalkan anak yang lemah dari hartanya. Kenapa? Karena harta itu adalah akan membawa, kalau bisa ya, membawanya kepada kebaikan, maka harta itu akan membawa kepada kesenangan atau kebaikan juga ya. Artinya bila harta itu dibelanjakan, dijual belikan dina jalan Allah ya. Jadi bisa bilillah kan. Jadi dibelanjakan dina jalan Allah itu akan membawakan kebaikan atau kebahagiaan. Yang kedua, ya kita jangan punya kekhawatiran, ngerasa khawatir, ngerasa sieun, sangsara. Ya, ulah. Mun urang boga anak, ulah boga rasa. Ah, ieu aing sing sangsara boga anak, ama boga anak. Enggak boleh. Ya. Karena anak itu terus kita amal, infak, sedekah, itu kan kita boga rasa lamun diamalkeun, lamun diinfakkeun sedekah aing bakal sangsara. Enggak. Itu kekhawatiran namanya. Enggak boleh khawatir. Justru segala sesuatu yang dibelanjakan, yang dijual belikan kepada Allah walaupun spesial, kan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Ingat, ya. Allah itu akan membalas kebaikannya itu lebih banyak, gitu kan? Maka kalau ada orang yang mengatakan ya jazakallahu katsira, berarti orang yang memberi itu dibalasnya kepada yang lebih banyak. Jadi kalau kita memberikan Rp1, mungkin yang memberi itu mendoakan menjadi Rp10 dan Rp10. Ya. Maka khairan, kebaikan itu
khairan, lebih baik, lebih banyak. Ya. Jadi kita keturunan jangan punya kekhawatiran ulah boga rasa sieun sangsara. Sieun teboga anu, tapi urang rasa kekhawatiran itu takut masuk neraka. Mun sieun masuk neraka boleh menjadikan kekhawatiran. Ya. Kita mati dengan menjadikan satu kekhawatiran. Orang tua kita mati, khawatir kita boleh. Khawatirannya apa? Takut masuk neraka. Maka bagaimana? Minimal orang berusaha mendoakannya, ya kan? Mendoakannya kepada orang tua. Jangan sampai kita itu tidak pernah mendoakan orang tua, apalagi yang masih ada, yang tidak ada, yang sudah tidak ada pun diharuskan, diwajibkan, ya kan? Orang yang masih hidup mendoakan kepada yang sudah meninggal, apalagi yang sudah masih ada orang tua, ya. Nah, kaulan sadida itu berapa ini ya kepada orang tua, kan? Jadi kecap is, kan jadi kolot, anak itu ada satu dosa besar. Kalau kita mengatakan dalam Al-Quran apalagi nyentak, nyengor, nyerekan yang saya dapat wah kita mampus kan, bahaya, keancam hadis Nabi, kan? Ridallah, ridallah walidain, syukurlah, syukur walidain, ingat itu, ya. Silakan kalau sudah dimurkai orang tua, Allah pun akan murka. Ya. Sebaliknya kalau memang mendapatkan ridho orang tua, Allah pun akan memberikan ridhonya kepada kita. Dan yang terakhir di sini takwa, kan? Supaya takwa, kudu takwa araranjeun kabeh. Kita semua harus bertakwa. Apa takwa itu? Ya, melaksanakan apa yang diperintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya atau yang dicegahnya. Takwa. Artinya takwa itu adalah sama dengan kata taki-taki. Ari taki-taki teh artinya boga rasa sieun. Jadi takwa teh artinya boga rasa sieun. Ya. Kudu sieun ku Allah, maka orang kudu takwa ka Allah. Kecap lain rempan, mika sieun kene. Takwa. Kan? Jadi takutnya takut apa? Takut celaka di nanti hari akhir. Celaka di dunia masih bisa kita ada yang memberikan pertolongan. Rahmat ayah keren ngubaran, kan? Sangsara ayah keren ngarenganyu, kan? Pinjam jeung saja di dunia mah. Kesengsaraan di dunia itu masih ada orang yang bisa memberikan pertolongan, tapi kesengsaraan di akhirat itu siapa yang akan memberikan pertolongan kecuali amal perbuatan kita semua sewaktu di dunia. Amal yang mana? Amal yang baik, artinya kebaikan. Amilus sholihah, amal soleh, ya. Itu yang diharapkan. Jadi maknanya lebih jauh, gitu kan? Kalau dimaknaan secara luas itu ya, walaupun satu ayat ini banyak sekali. Dari kata hautnya saja, gitu kan? Kita takut oleh Allah, berarti banyak hal yang harus kita lakukan dan harus kita jauhi, gitu kan? Daripada kata hautnya. Ya, takutnya itu. Maka ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Nah, itu dalam doa yang sudah kita populer. Jadi kita harus takwa kepada Allah, dan kita harus keadaan matinya itu nanti dalam keadaan Islam, sumerah diri, pasrah sumerah. Ya, ittaqullah haqqa tuqatih wa tamau, sehingga orang kan benar-benar dina Islamnya. Nah, itulah yang saya sampaikan, ya.
baik dan buruknya ya itu Allah yang menilai, tapi yakin yang baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruknya daripada kebodohan saya sendiri ya. Nah itu diantaranya yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada hal yang tidak sampai pada harapan kita semua pada bahasan hari ini. Insya Allah ya mungkin dari lain waktu kita bisa sambung kembali. Nah untuk selanjutnya kita bukan argumentasi yang sifatnya saling menjatuhkan atau pertanyaan yang saling menyudutkan, tapi kita yang diharapkan itu adalah adanya sharing, saling pemahaman, saling pengertian. Ada orang yang menyampaikan permasalahan, kita punya solusinya, kita bahas, kita sampaikan ya. Nah mohon ini dalam pemahaman agama itu seperti itu. Jadi watasimu bihablillahi jami'an. Jadi kita harus berada dalam jamaah itu yang betul-betul ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kan. Jangan kita tafarruqu ya. Tafarruqu artinya berpecah belah, bertanya, menyudutkan, itu bukan ya. Bukan wala takum minkum gitu ya. Jadi tafarruq itu jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa memecah belahkan ya, terutama ini dalam agama keyakinan. Ini bisa banyak terjadi hal seperti ini. Teman jadi musuh, saudara juga jadi musuh, itu akibat daripada tafarruq ya. Jadi tidak boleh ya sebagai umat Islam itu, tapi kita harus mencari solusinya bagaimana kita untuk bisa bersama-sama dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang sudah dilarang. Saya sangat bangga sekali ya di sore hari ini, walaupun acaranya mendadak dan juga secara ya boleh dikatakan ada di tengah-tengah kesibukan ya dan kekhawatiran gitu kan, tapi ini kita bisa dapat berkumpul setelah ini. Yang ada pada hari ini adalah akan menjadikan satu ragi ya di masyarakat. Wah ini sangat banyak kalau bisa memanfaatkan gitu kan. Jadi tadi lah yang pertama itu coba awalan sadidan dulu ya. Awalan sadidan dulu ya. Coba bicara yang baik, karena memang ucapan itu akan menyakiti kalau memang ucapannya itu jelek. Cek bahasa kolot isoledat letah mah ese ubarna, tapi isoledatnya gebluk labu seksanajan bohat ayo ubarna. Jadi lidah itu ya, tidak bertulang tapi sangat berbahaya, sekecap obat. Ini apalagi tentang akidah ya, tentang keyakinan. Nah, itulah yang saya sampaikan. Terima kasih bila itu hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada telah menyampaikan materinya sangat luar biasa. Mungkin kawan-kawan juga bisa menyimpulkan sendiri. Ada beberapa upaya supaya kita tidak meninggalkan generasi atau keturunan yang lemah. Nah, ini juga adalah bagian upaya kita gitu, untuk kemudian tidak meninggalkan generasi yang lemah. Kawan-kawan duduk di organisasi, kawan-kawan berikatan, duduk di perserikatan, itu juga bagian dari kawan-kawan tidak mau, kawan-kawan tidak mau meninggalkan generasi yang lemah begitu. Mungkin sekarang sesi diskusi gitu ya, kawan-kawan yang memang mempunyai statement atau pendapatnya mengenai ayat ini, kita diskusikan bareng-bareng gitu. Nah, mungkin dari Tania ada
yang ingin disampaikan dari tadi lihat-lihat gitu Moderator. semangat ya. Mau gerak ke konsumsi. Pada istri. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau pendapat ya, tapi bertanya. Di dalam ayat ini kan tadi sudah jelas kita jangan meninggalkan generasi yang lemah. Tafsiran yang paling mudah mungkin bagi kita tuh keturunan itu adalah secara biologis mungkin anak gitu ya. Kita jangan meninggalkan anak yang lemah baik dari iman, harta ataupun ilmu. Nah, bagaimana kasusnya apabila kita nih sebagai salah satu pengurus atau kader katakanlah ortom misalkan IPM, HW dan sebagainya, terus kemudian kita tidak cukup bertanggung jawab untuk membina, membimbing, mengarahkan adik-adik kita yang ada di bawah kita baik secara umur ataupun jenjang, apakah kita juga termasuk ke dalam orang-orang yang meninggalkan generasi atau keturunan lemah gitu mungkin karena belum punya anak ya sebelum itu mungkin terima kasih. Ini tuh lebih ke pertanyaan ya. Mungkin nanti bisa langsung dijawab oleh pemateri kita. Dari kawan-kawan ada yang ingin disampaikan lagi? Dari Pak Wildan kan? Keluarga itu disebut kita tuh Ustad, oh ngopi lah. Ya, sampai sebenarnya kalau dilihat daripada segi kebahasaan lemah di sini sama sebenarnya ya. Kita tidak bisa menularkan lagi, kita tidak bisa memberikan solusi dan sebagainya, apalagi sebagai pimpinan gitu kan, kita sebagai kader tidak bisa menularkan lagi kepada adik-adiknya, itu termasuk lemah. Lalu misalkan dalam satu organisasi ini ada salah satu di antara kalian gitu kan, susah untuk dibawa ya, bersama-sama, kita tidak dinasihati, itu juga termasuk kelemahan kita. Organisasi tidak jalan, tidak maju, artinya itu juga kelemahan. Nah, kita contoh generasi muda ini ya kalau dikatakan jauh masih jauh ya, apa yang kita harapkan. Kenapa? Salah daripada kader tua kita. Nah, kelemahan di dalam satu organisasi adalah kaderan. Itu pun kaderan itu merupakan satu kelemahan. Ya, salah satu contoh. Ya, itu satu kelemahan. Contoh ini. Nah, kalau kita berupaya seperti ini, nah ini akan mulai bangkit untuk supaya bisa meninggalkan satu kelemahan. Dan kita jangan meninggalkan lagi adik-adik kita nanti di bawahnya itu lebih lemah daripada kita. Nah ini juga termasuk kepada hal yang disesuaikan dengan ayat tersebut. Ya. Jadi bukan kepada harta saja. Memang kalau di sini kebanyakan orang itu lemah harta. Jadi banyak yang kufur. Maka pertanyaannya orang tua kepada anak itu berkatanya mata kulu nang mereka kan lain mata budun saya mulai ibadahan jarang maaf termasuk saya mungkin terjadi seperti itu udah hese ibadah udah ibadah gitu kan ya hese tapi lamun budak kulit ceritanya geus dahar kan itu kan kalau urang pas ulin geus dahar can para nanya geus salat can kan nah itu kelemahan kan satu kelemahan kan? Jadi budak teh ditanya teh dahar nawe kan mata kulu namun mereka dahar ku anjir maka lemahna kadinya maka lamun geus maot tertinggalkan warisan, nah disebutnya lemah, kan pada saat sekarang, karena harta yang dikejarnya, ya, teboga warisan ada lemah yang bapak urang lagi, teboga harta, geus maot yang bapak urang teh teboga harta lemah, bukan
Jadi bukan ke sana saja lemahnya, termasuk lemah pengkaderan, gitu kan, dalam suatu organisasi. Maka kita berusaha jangan sampai menjadi kader yang lemah, supaya nantinya tidak meninggalkan lagi keturunan yang lemah sesudah kita, sebelum kita. Kan? Itu juga sama masukan kepada yang lemah. Ya kalau tadi kan dalam organisasi berarti lemah pembinaannya, kan? Lemah memberikan nasihatnya, lemah memberikan ilmunya, kan? Lemah tentang ilmu keorganisasiannya, pokoknya banyak, kan di dalam organisasi. Maka itu akan menimbulkan kelemahan. Dan saya pun menyadari bahwa orang tua kita ya tidak meninggalkan generasi yang kuat ya dalam berorganisasi. Maka kalau sedang berorganisasi itu cukup kalau itu dititah rapatmu. Pada satu-satunya ruh kan dalam satu organisasi itu begini. Ini salah satu hal yang paling kuat. Dengan silaturahmi ini ada kekuatan yang paling utama. Kita punya masalah di musyawarahkan dengan adanya silaturahmi seperti ini. Ya. Nah itu kelemahan kita ya. Kelemahan orang tua kita itu dulu di sini, khususnya saya tidak akan membawa daerah-daerah yang lain, di Kertasari saja lah. Kan kelemahannya orang tua itu tidak mengkaderkan dengan baik, gitu kan? Tidak mengkaderkan dengan baik, itu yang dasar. Jadi ada bisa dihubungkan dengan pemahamannya, ya, asumsinya kepada organisasi itu. Yang lainnya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja saya ingin menanyakan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, karena sekarang kita berada di zaman gimana, jadi sikap kita misalkan ada peraturan atau ketentuan pemerintah yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam, apakah sikap kita selaku AMM, apakah kita kalau kita tidak bisa bersikap atau kan otomatis tidak bisa, kalau ke pemerintah sulit untuk bersikap, kita selaku angkatan muda sikapnya harus seperti apa? Untuk yang kedua mengenai kaderisasi, ini khusus mungkin menanyakan ke PCM Ayahanda, generasi dakwah di kita sangat kurang, bahkan mungkin tidak ada. Kalau untuk dakwah kiat-kiat apa yang mau itu kan supaya generasi khususnya di bidang dakwah kita bisa muncul, itu bisa ada. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai pemerintah ya, taat kepada wa ulil amri minkum ya. Nah, jadi kita itu di sana ada satu keyakinan ya. Walaupun dari pemerintah ya, kalau memang itu salah kita jangan ikuti ya. Kita boleh tentang, kita boleh tidak melakukannya ya. Walaupun kita ada perintah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah di sana di ujung ayat ada fa in tanajatum fisain kan farudullah. Nah bila mana hal yang diinstruksikan kepada pemerintah itu tidak sesuai dengan keyakinan kita, dengan keimanan kita, dengan agama kita, maka kembalikan kepada Allah, serahkan saja farudulillah. Maka pada dasarnya segala sesuatu pasawirhu bil amri, kan, bermusyawarahlah untuk mencari mufakat. Pasawirhu bil amri, kan. Nah, jadi dengan musyawarah. Nah, kan masalah dunia di pemerintah memang gitu bahasana, eleh nejeh menang nyepa. Masalah dunia itu enggak apa-apa. Tapi kalau masalah keakhiran kita tetap sesuaikan dengan keyakinan kita. Ya, apakah kita itu termasuk itu
keturunan yang lemah karena tidak bisa itu. Enggak, justru kita bisa memberantas kepada hal yang kedoliman atau kejelekan gitu kan. Kalau melaksanakan yang baik yang diperintah oleh pemerintah ya itu bukan lemah, berarti kita berani gitu, melaksanakannya. Yang salah kita berani menentangnya, nah itu tidak lemah, berarti bukan keturunan lemah, berarti kita bisa mempertahankan hak kan daripada kebatilan. Jadi yang bisa mempertahankan hak daripada batil itu adalah orang yang tidak lemah. Yang kedua tentang generasi dakwah sebetulnya di perserikatan itu ya inilah kelemahannya orang tua itu. Saya sudah beberapa kali mau mendirikan pesantren tidak ada respon. Bahkan saya dengan Pak Haji Kobar sudah terus bergabung, tidak ada respon untuk menciptakan gitu kan. Kalau yang menciptakan itu Allah ya, kita untuk menjuruskan gitu kan generasi dakwah ya, yang bisa mengikuti dakwah itu kurang respon. Tapi saya sekarang punya inisiatif karena kita punya basic ya, seorang ustadz yang punya basic yang nantinya tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Made untuk tentang keagamaannya ini mohon dimasukkan gitu kan. Apakah ya dalam ekstrakurikuler atau mau dimasukkan karena jam tertentu 1 atau 2 jam tiap satu kelas, nah yaitu Ustaz Yusef Saripin ya, itu memang ilmu agamanya itu ya, saya boleh dikatakan agak pujo daripada yang lain karena dia itu pesantren secara salafiyah yang lamanya hampir 20 tahun, yaitu sudah merotok ilmu alat dan sebagainya ya. Nah ini saya akan jadikan figur, tinggal kitanya saja ya. Saya sudah jadikan figur, bahkan di PCM juga ini sudah dimasukkan ke dalam majelis taklim ya. Di PCM juga dimasukkan majelis taklim. Nah mohon ini pun apakah tiap jam berapa gitu kan menyisihkan waktu untuk mengajar, mulai di sini saja lah. Kalau di sini misalkan rutin hari apa gitu kan. Nah termasuk mungkin bulan depan silakan diisi oleh Ustadz ya untuk bulan depan. Silakan kalian di sana juga sharing ya. Tapi yang tadi ya juga jangan sampai ya bertanya apalagi mengajukan pertanyaan. Walaupun perbedaan akidah, perbedaan pendapat gitu kan, itu ajam tak ketawakan Allah kayak tadi di mana ada perselisihan serahkan kepada Allah gitu kan, bahwa Allah yang mengatur. Jadi insya Allah silakan dukung kita bersama ya, yaitu sudah jauh-jauh hari ya punya cita-cita untuk ya, punya kader-kader muslim yang bisa betul-betul menyampaikan kepada umatnya gitu kan. Karena ini maaf ya, sekarang ini jangankan di daerah kita, di negara saja yang seharusnya menjadi pemimpin umat, kalau sudah masuk kepada pemerintahan negara udah maaf ya, pimpinan kita saja ya, wakil presiden itu bukannya manusia yang kecil-kecil pengaruhnya, tapi kalau sudah diam di pemerintahan jadi wakil presiden apa sekarang? Itu contoh. Itu pemimpin umat itu bukan yang kecil-kecil. Se-Indonesia mungkin sudah mengakuinya. Ya, udah masuk itu tadi yang tidak bisa bergerak. Nah itu salah satu contoh ya. Jadi cek paribasana jadi dari bolehkan sistem di pemerintah ya bapak saja dulu sedang jadi PNS nggak bisa apa-apa di partai, harus tetap di Golkar, nggak bisa di Cirian, bisa di apa kan dari keselepas manis beres juga
kemana lagi bisa ya kan? Nah itu salah satu contoh. Jadi di pemerintahan cek bahasa kolot mah eleh neje menangnya pak kumain weh. Jadi insya Allah ya kita dukung ya, apa yang saya cita-citakan nanti, apalagi dalam langkah-langkah kedepannya ada pembaharuan dan menuju kebaikan, pencerahan mengenai KCM gitu kan. Karena memang ya kita lihat fisiknya atau ya SDM-nya gitu kan di kita itu masih ya. Jadi yang diharapkan kita jangan picik lah. Kalau kita mau pesantren di NU silakan, yang mau tidak ya. Tapi sebaliknya maaf ini, kalau ini ada yang mengatakan lah orang NU atau pesantren di Muhammadiyah bakal prasea, bukan seperti itu. Orang Muhammadiyah silakan mau mencari ilmu di NU ya. Saya pun pernah pesantren di NU ngan burung nah, sambil sekolah masuk ke pesantren NU yang di Majalaya itu ya, yang saya dari cilik itu si Kiki ya sih ya, yang di Cikaro Majalaya itu saya 3 tahun di sana sambil sekolah gitu kan dulu ya, itu pesantren NU sebetulnya nggak apa-apa. Saya sekarang di organisasi Muhammadiyah nggak jelek pesantrennya, nggak boleh, tetap saja silakan sesuaikan ya. Insya Allah Asep dukungan ya. Kalau memang ada respon, saya itu dengan Pak Haji Komar itu sudah beberapa kali ingin mendirikan pesantren gitu kan, masih belum terwujud gitu kan, karena mungkin apa ya banyak hal yang, tapi insya Allah Pak Haji Komar kalau seandainya meninggal dunia itu kan dia sudah punya cita-cita yang baik gitu kan, sudah punya cita-cita yang baik, berarti itu sudah ya kita dukung, sudah dapat pahala ya. Jadi walaupun belum terlaksana, kalau cita-cita baik itu sudah punya nilai 1 atau pahala 1, terlaksana sudah 2. Beda dengan kita melakukan kejelekan atau kejahatan, cita-cita atau baru niat belum dicatat oleh Allah, tapi kalau sudah dilakukan baru didapatkan. Itu dia. Ya, itu untuk jawaban dari Mas Sep. Mungkin ada lagi yang dari kawan-kawan. Jadi Pak Wildan ngacu Pak sedikit kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak tadi yang diperbincangkan, kalau misalkan kita membahas surat An-Nisa ini, kalau ditafsirkan itu sebetulnya luas gitu ya. Tapi yang saya pernah baca gitu ya, inti dari surat ini sebetulnya lebih ke pendidikan, sebetulnya lebih ke pendidikan. Jadi betul gitu ya tadi apa yang disampaikan, soalnya emang contoh misalkan kelemahan dari organisasi ataupun misalkan keluarga atau apa gitu ya, rata-rata kan itu dari sisi pendidikannya ya. Soalnya kalau kita kaji lagi lebih dalam gitu, walaupun hanya penggalan surat gitu ya, itu sebetulnya maknanya luas gitu ya. Dari mulai regenerasi misalkan di adanya sekolah, terus adanya kaderisasi di organisasi, terus bagaimana misalkan orang tua mendidik anak-anaknya supaya kedepannya lebih gimana gitu. Sebetulnya itu sedikit gambaran saja gitu mengenai surat itu. Kalau misalkan lebih diperdalam lagi, sebenarnya itu maknanya lebih luas gitu ya. Siapa lagi? Tadi untuk masalah mungkin yang disampaikan oleh Pak Sep Ramdan,
susah gitu ya sikap kalau sudah pemerintah yang ngobrol gitu ya, yang ngomong terus memerintahkan, memang itu jadi sebenarnya kalau melawan juga masalah. gitu masalah gitu ya, serba salah ada. Kalau menolak misalkan itu udah jadi program pemerintah ya, intinya gitulah, kita selaku pelaku organisasi ya tetap gitu ya, kalau kita mau berperan secara tidak langsung itu jabatan itu harus ada gitu minimal, walaupun sekarang kita ada gitu ya satu kader yang diam di pemerintahan, tapi kan itu tidak jadi patokan gitu kan, jadi tidak jadi jaminan bahwa lembaga kita, organisasi kita gitu ya itu dapat 100% di tersalurkan gitu lah aspirasinya, walaupun ada satu orang atau dua orang yang diam di pemerintahan. Berarti otomatis pengkaderan kalau kita ngacu ke suratan tadi ya bukan melawan ya, bukan intinya melawan pemerintahan, setidaknya kita bisa ada pembelaan gitu. Kalau misalkan seperti gini kan bingung gitu ya, misalnya sekolah kan di kita dari mulai SMP, SMA itu sudah banyak gitu ya, terus dari acu tadi ke program terus di peraturan memang betul gitu ya, cuman satu gitu ya di satu kecamatan. Tapi waktu itu pernah ngobrol ya masalah peraturan itu, sebetulnya kendala sekolah di kita, sekolah negeri yang mau didirikan itu sebenarnya wacananya udah dari dulu sebetulnya, cuman kendalanya yang pertama emang dari sisi kecamatan yang lain emang instruksinya minta ke pemerintah itu supaya kecamatannya dulu gitu. Itu terkendala itu sebenarnya. Kalau waktu kemarin tidak ada penolakan gitu ya, dari kecamatan yang lain, sebetulnya SMA SMP negeri ini di kita sebelum Muhammadiyah ini berdiri sebetulnya mereka dulu. Kalau melihat flashback itu ngobrolan yang ada di libur rata-rata gitu, cuma sedikit gambaran saja lah. Sekianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang lainnya bisa ngasih tanggapan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu contohnya seperti kemarin, maaf ya, bukan saya bicara diri saya sendiri gitu kan. Justru waktu itu perencanaan SMA Negeri 1 itu sudah lebih dahulu daripada SMA Muhammadiyah. Ya. Nah, dengan kegigihan saya gitu waktu itu ya, maka saya dahului. Yang tadinya kan SMA negeri itu mau di sini di Lapang Sari, kan begitu. Nah, kita punya apa namanya kesemangatan bahwa saya melihat daripada keadaan orang yang ada di desa Ciberem pada khususnya itu keadaannya tidak mampu, kita bangkit ingin membantu orang yang tidak mampu mendirikan SMA yang tadinya lebih dahulu itu negeri. Saya dahului, ternyata kan 1 tahun setelah berdiri saya baru berdiri SMA negeri. Sebetulnya mah negeri lah rencana. Karena saya di sini bertahan ya, ke desa juga saya ikut, ke dinas juga untuk uji kelayakan dulu. Kalau memang betul-betul mau melaksanakan program yang sebaiknya sesuai prosedur, harus uji kelayakan. Uji kelayakan itu adalah sekolah yang ada berkeberatan tidak, terus melihat siswa apakah di kertas itu sudah meludah, gitu kan? Negeri dan Muhammadiyah saja seimbang jumlah muridnya itu kan, tidak begitu jauh, gitu kan? Kalau sudah meledak itu negeri ya baru, swasta juga sudah meledak baru, gitu kan? Itu uji kelayakan. Terus area
ya minimal kan 10 kilometer gitu kan, daripada sekolah yang sudah ada itu. Kalau memang sudah tidak tertabung baru bisa, gitu kan? Walaupun sudah 20 kilometer tapi anak masih kurang, tidak bisa sebenarnya kalau melihat uji kelayakan dan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Kalau memang keberadaannya swasta mesin apa gitu kan, nah itu mungkin jadi masalah gitu kan. Tapi kita jangan lemah. Nah ini coba dari sekarang, kalau memang kita harus menjadi orang yang kuat, jangan mempunyai keturunan yang lemah itu. Coba sekarang kita bangkit, tularkan dan sebagainya. Bagaimana caranya mencikapinya, gitu ya. Apakah kalau bisa menghadang dan sebagainya, silakan. Ya. Nah, itu diantaranya. Tapi kata saya juga tidak akan bisa seperti itu kalau pada pemerintah itu. Ya. Jadi kita jangan lemah. Bagaimana caranya kita berusaha, termasuk gitu kan, untuk tahun yang depan alumni itu coba bergerak. Ya. Jangan sampai ada siswa yang tidak sekolah, kan? Tidak punya biaya, sok ambil, karena Muhammadiyah itu pendidikan amal, tidak 100% kau mengambil keuntungan, kan? Tapi amal, membantu anak-anak yang tidak mampu untuk bisa sekolah. Saya lihat di Cipta Karya masih keren banyak udah anak yang tidak sekolah. Coba direvisi sekolah tadi itu boga biaya, sok asup sekolah amal. Dan isi ulang apa kesini? Aduh, baik. Kasar ya. Aduh. Ya itu kira-kira ya. Mari kita sama-sama upayakan, kan? Sampai kita Tapi lada itu IPM atau IPM Atau apa dia dua mewakili Dari kawan-kawan IPM atau HW ada yang ingin disampaikan atau dipertanyakan boleh. Ini waktu kita sampai maghrib aja gak apa-apa. ini berapa? Bahkan IPM Farhan tadi ngacungan Mereka meja meja. Kalau tidak ada, mungkin kita sudahi saja sesi kita kali ini. Diskusi nyantai ya. Mungkin ya. Terima kasih kepada yang ada cabang Muhammadiyah yang telah menyempatkan waktunya untuk kemudian mengisi materi kita hari ini. Mungkin yang terakhir dari saya, untuk menjadi generasi yang tidak lemah itu kita tidak boleh diam gitu. Ketika melihat kezaliman, ketika melihat kesalahan, itu kita jangan diam, karena diam itu adalah sebuah pengkhianatan begitu kawan-kawan. Agar supaya kita tidak menjadi generasi yang lemah, kita jangan diam gitu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nun wal qalam bima yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya diskusi santai yang enggak ber-AM-an. Mangga terus di kami